Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal baik kita selama bulan Ramadan. Wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita selalu dalam kebaikan. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang kembali kepada fitrah dan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus, secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya barangkali dalam berinteraksi selama ini ada kekhilafan atau kesalahan yang tidak disengaja ya insyaallah. Kalau disengaja tidak ada ya, kalau yang tidak disengaja mungkin ya, ada. Saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Hadirin rahimakumullah, materi kita saat ini masih terkait dengan Ramadan ya, tentang target Ramadan yaitu meraih ketakwaan. Dan di antara indikator atau tanda-tanda ketakwaan pada diri seseorang yaitu kecerdasan holistik, kecerdasan yang menyeluruh, yang integral, yang komprehensif, yang utuh, yang mana ini bisa kita ambil ya, dari kesimpulan pemahaman yang kita dapatkan di surah Ali Imran 133 sampai dengan 135. Sekaligus ini tadabbur ataupun tafsir ya. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita fahami bahwa takwa ini merupakan tema yang sangat penting ya, yang sampai disebutkan dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang terkait dengan takwa. Ada yang mengatakan sampai 265 pesan ayat yang berisi tentang masalah takwa, betapa pentingnya takwa dalam kehidupan. Nah, di antara ulama dari kalangan sahabat yang menjelaskan tentang makna atau hakikat takwa yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha mulia, zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, melaksanakan Al-Quran, pesan-pesan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, waridho bil qalil, ridho, qanaah dengan nikmat Allah yang barangkali dirasakan oleh sebagian orang sedikit ya. Tetapi kalau ridho, kalau qanaah, maka itu akan bisa memberikan keberkahan. Dan yang keempat adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, persiapan untuk hari perjalanan panjang di akhirat nanti. Jadi sesungguhnya kehidupan dunia ini sangat singkat, maka orang yang bertakwa mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan panjang di akhirat. Nah, kemudian tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, sama sekalian, di antaranya disebutkan di surah Al-Imran 133 sampai 135 ini.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya menuju atau mencari ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannah, dan bersegera untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan surga tersebut bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita diperintahkan di dalam ayat ini untuk melakukan segala macam jenis amalan yang bisa mendatangkan ampunan dan menjadikan kita semuanya dimasukkan ke surga. Yang mana surga itu uiddat lil muttaqin. Banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran ketika bicara tentang surga ataupun neraka, itu Allah menggambarkan dengan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, uiddat, telah disediakan. Ini memiliki pesan bahwa surga dan neraka itu sudah tersedia saat ini, tetapi belum ada penghuninya ya, karena nanti calon-calon penghuninya yaitu dari golongan jin dan manusia. Masih ada di dunia ini manusia, nanti baru di yaumul akhirat surga atau neraka ini difungsikan ya. Sekarang baru disediakan. Bagaimana ciri orang-orang yang bertakwa disebutkan di ayat 134 135 ini. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama, orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan atau pada waktu lapang maupun pada waktu sempit, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan berkelimpahan atau memiliki banyak rezeki ataupun sedikit. Itulah orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ciri yang berikutnya, yang keempat adalah walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Al-fahisha itu adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar yang dampaknya kepada diri sendiri dan kepada orang lain, maka disebut perbuatan keji. Seperti riba, zina, minum khamr, itu masuk di sini. Perbuatan yang fahisyah. Orang yang minum khamr kan menyebabkan mabuk. Kalau dia misalnya nyetir mobil, wah berbahaya, bisa nabrak ke orang lain ya. Baru-baru ini diumumkan oleh BNN bahwa vape itu mengandung zat narkotika sehingga dilarang. Nah, ini saya kira terlambat ya. Anak-anak muda sudah banyak yang kecanduan merokok dengan vape ini. Padahal di situ ada kandungan narkotika. Narkotika ini masuk dalam kategori miras, dalam kategori khamr yang bisa membahayakan kesehatan dirinya dan orang lain. Nah, itulah ya, membahayakan diri dan orang lain, termasuk ngapunten ya. Ngapunten sekali lagi, barangkali masih ada yang kecanduan rokok ya. Ya, rokok ini kan berbahaya untuk dirinya dan orang lain. Bahkan perokok pasif lebih bahaya. Ya, dia lebih terpapar ya racunnya daripada mungkin kalau yang merokok sudah kebal, tapi kalau yang pasif ini ya kasihan. Nah, jadi
Ini harus perlu kita waspadai ya, untuk memiliki pemahaman dan kesadarannya. Idza fa'alu fahisyah, ketika mereka melakukan perbuatan keji, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri sendiri. Nah, makanya di sini disebutkan perbuatan keji dampak untuk dirinya dan orang lain. Kalau dzalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri, berbuat maksiat yang kaitannya dampaknya untuk dirinya sendiri. Ya misalnya kaitannya dengan perbuatan syirik ya, tapi dia tidak menyebarluaskan ke orang lain. Nah itu urusan dia dengan Allah. Orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa-dosa, baik itu fahisyah, perbuatan keji atau dolim pada dirinya sendiri ini, langsung segera zakarullah, mereka segera mengingat Allah, berzikir pada Allah, fastaghfaru, lalu mereka memohon ampunan lidzunubihim, untuk atau atas dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahuinya. Nah inilah jamaah sekalian, ada 4 ciri orang yang bertakwa yang tadi sudah kita berikan isyarat, memiliki atau bisa kita simpulkan ya dari ayat-ayat ini, bahwa karakter orang yang bertakwa itu adalah memiliki kecerdasan yang bisa membawa keajaiban dan kesuksesan, merupakan kecerdasan holistik, baik itu kecerdasan finansial, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, maupun kecerdasan spiritual. Dan inilah yang merupakan kunci sukses hidup di dunia dan sampai di akhirat nanti. Nah kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tentang parameter orang yang paling cerdas dalam pandangan Islam itu seperti apa? Apakah semata-mata cerdas otaknya atau pikirannya? Ternyata bukan. Parameter cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW ini diceritakan dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ayil mu'minina afdal, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling utama itu, yang paling mulia? Qala, beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling bagus perilakunya, adabnya kepada sesama. Pertanyaan berikutnya, qala fa ayyul mu'minina aqyas, lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Qala, beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jadi derajatnya hadis adalah hasan, bisa kita jadikan sebagai dasar, diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Jadi inilah parameter kecerdasan dalam pandangan Islam. Orang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk hidup sesudah mati. Di hadis yang lain yang lebih terkenal disebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan nafsunya, kemauannya, dan wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk sesudah mati. Ibarat kita musafir dalam perantauan yang tidak lama, maka pasti kita berpikir bagaimana supaya bisa eksis nanti ketika pulang kampung, ketika sudah kembali ke kampung halaman,
bertemu dengan keluarga, sehingga mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya. Kalaupun dia bekerja di perantauan, gajinya ditabung, dikirimkan ke rumah untuk dibelikan tanah, properti, ataupun membuka usaha, dijadikan modal ini, modal itu, sehingga ketika pulang pensiun dari usahanya dia sudah eksis ya dalam hal pendapatannya. Nah, seperti itulah pada saat kita hidup di dunia yang hanya sebentar, modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita berupa fisik ini, berupa waktu, usia, berupa harta titipan Allah, berupa tenaga, pikiran, dan semua potensi yang kita miliki ini dipersiapkan untuk nanti kehidupan yang hakiki, yang abadi, yaitu di alam barzakh dan di akhirat nanti, yang kehidupannya sangat panjang, tidak terukur oleh waktu ya. Nah, itulah orang yang paling cerdas. Nah, kembali pada maksud daripada dan rincian kecerdasan holistik yang diisyaratkan pada ayat-ayat ini. Ada 4 kecerdasan yang diisyaratkan di ayat ini. Yang pertama itu kecerdasan finansial, kecerdasan dalam bab harta ya, pendapatan dan pengeluaran dia bisa mengatur dengan baik. Kemudian yang kedua kecerdasan emosional, dia memiliki kemapanan dalam bab psikologisnya, tidak mudah terpancing emosinya, dia memiliki ketenangan dalam menghadapi segala situasi. Yang ketiga yaitu kecerdasan sosial, dan yang keempat adalah kecerdasan spiritual. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan isyarat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan hartanya baik pada saat lapang ataupun sempit, dalam kondisi kaya ataupun miskin. Persoalan bukan pada besar kecilnya, tetapi pada persentase. Ada seorang yang mungkin dia bersedekah 1 juta tapi pendapatannya miliatan. Nah, itu hanya persentase kecil sekali. Tapi ada orang yang sedekah 10.000, pendapatannya mungkin hanya 50.000 atau 100.000, berarti kan sudah 10%. Jadi Allah menghitung dari sisi persentase dan kesungguhan dia ya dalam berinfak ini ya. Nah, dalam hal ini orang yang memiliki kecerdasan finansial, dia mengatur keuangan dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, mengukur kalau pendapatannya sekian, pengeluarannya harus maksimal sekian, tidak boleh melebihi dari batas-batas yang membuat dia bangkrut akhirnya ya. Karena banyak orang yang saat ini memenuhi gaya hidupnya itu tidak peduli dengan pendapatannya. Pendapatannya kecil tapi gaya hidupnya foya-foya, sehingga kalau sudah pekan kedua, pekan ketiga itu sudah habis pendapatan bulanannya. Nah, itulah orang yang tidak pandai dalam mengelola keuangannya. Dia memiliki jiwa dermawan dan berbagi keberkahan. Jadi dermawan ini kalau dalam bahasa Arab ada klasifikasinya ya. Yang paling bawah itu disebut as-sakha. Orangnya as-sakhiyu. Ya, kalau mana kita ya sama, loman atau dermawan ya. As-sakha atau as-sakhiyu itu adalah orang yang menginfakkan sebagian kecil hartanya. Dia punya 100.000, 10.000 diinfakkan, itu as-sakha. Yang kedua yaitu al-jud. Orangnya al-jawad. Artinya sama, yaitu dermawan. Itu orang yang menginfakkan sebagian besar hartanya, lebih banyak diinfakkan daripada disimpan. Biasanya dia punya uang 100.000, yang disimpan 40.000, yang diinfakkan 60.000, itu al-jud atau al-jawad. Nah, yang lebih tinggi itu al-ithar, mengutamakan kepentingan orang lain. Dia punya 100.000, orang lain butuh, maka dikasih orang itu ya kepada temannya 100.000, dia nggak dapat apa-apa, itu al-ithar ya, posisi yang puncak.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu ada penduduk Ansor yang diberikan pujian dengan ayat ini di surat Al-Hasyr ya. Ketika ada tamu yang membutuhkan pelayanan dari tuan rumah orang Ansor, maka ada salah seorang sahabat Ansor yang mempersilahkan tamu ini bertamu ke rumahnya. Hanya cukup makanannya untuk 1 porsi saja. Maka dihidangkan kepada tamunya, tuan rumah nggak makan apa-apa, berkorban untuk tamunya. Allah memberikan pujian yang diabadikan di ayat ini ya. Itulah itsar. Kemudian memberi di saat sulit. Ini juga tantangan tersendiri ya. Kalau kita dalam kondisi yang longgar, yang banyak kelebihan harta, mudah. Tapi kalau saat sulit, saat dalam kondisi yang kepepet atau sangat terjepit, itu susah untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Yang justru disitulah Allah Ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa. Contoh-contoh dalam sejarah banyak ya. Nah, kecerdasan finansial dalam Islam yaitu mengaitkan manajemen finansial dengan urusan akhirat, merupakan salah satu di antara poin-poin penting dalam kecerdasan finansial seorang muslim ya. Artinya apapun yang kita dapatkan itu kita kaitkan apakah ini bisa mendatangkan manfaat di akhirat ataukah tidak. Karena nikmat berupa kekayaan materi tidak lain dan tidak bukan adalah amanah dari Allah. Semua yang kita miliki harus digunakan untuk ibadah. Apakah rumah kita, kendaraan, bahkan istri, anak-anak, semua ini amanah. Maka bagaimana amanah ini kita kelola dengan baik dan tidak berpikir semata-mata untuk individu kita ya, tetapi bagaimana semua potensi yang kita miliki ini harus kita alokasikan dalam rangka i'lau kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, dan untuk beribadah kepada Allah kita kondisikan istri kita, anak kita untuk rajin ibadah seperti kita juga punya semangat ibadah. Maka dari itu kita tidak pernah mendapati para nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba menumpuk harta untuk kemudian dibangga-banggakan atau demi kepentingan pribadi dan kesenangan duniawi, tidak pernah. Mereka ini walaupun sebagian itu adalah orang-orang yang kaya raya, tetapi mereka memiliki prinsip dunia di tangan kami, bukan di hati kami. 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, 9 itu adalah orang-orang kaya. Hanya 1 yang miskin, yang sederhana, itu Ali bin Abi Thalib. 9 yang lainnya itu orang-orang yang mapan secara ekonomi, tetapi mereka mengalokasikan hartanya untuk fisabilillah ya, untuk dakwah dan untuk jihad fisabilillah. Teladan yang mereka berikan adalah menginfakkan harta itu untuk kepentingan agama Allah, untuk menebar manfaat, membantu dan membahagiakan orang lain. Kalau dari kalangan tabi'in ada, atau mungkin tabi'ut tabi'in ya, ada Abdullah bin Mubarak. Saya kagum dengan pribadi beliau, luar biasa ya. Beliau ini orang kaya, seorang pedagang yang sukses, punya hobi 1 tahun berjihad, tahun berikutnya berhaji, selang-seling begitu ya, jihad haji begitu. Pada saat beliau haji ke Mekah, tinggalnya di Persia, di Khorasan sana, di Iran ya kalau sekarang ya, jadi jauh dengan Mekah. Kalau beliau haji itu tidak sendirian, mengajak orang-orang, terutama para ulama diajak, orang-orang fakir miskin diajak dengan keluarganya, difasilitasi ya, dibiayai. Sebelum berangkat, para stafnya itu, pegawainya ya, itu diajak, kemudian disuruh untuk mengambil perbekalan dari jamaah haji yang diajaknya itu. Bekal uang, bekal apa dititipkan kepada staf ini. Ketika para jamaah haji sampai di tanah suci, ketika sampai di Madinah, mereka semua ditawari, mau butuh apa, titipan tetangga, oleh-oleh apa. Itu tinggal ngomong saja, tunjukkan tokonya, kemudian
dibelikan oleh para stafnya Abdullah bin Mubarak. Kebutuhan dirinya, keluarganya, titipan tetangga dibelikan. Kalau sampai Mekah juga begitu, kalau ada keperluan oleh-oleh yang perlu dibeli dari Mekah. Setelah selesai prosesi haji dan pulang ke kampungnya masing-masing, maka Abdullah bin Mubarak +3 ketika setelah pepulangan itu, beliau datang satu persatu, mendatangi ya mereka satu persatu, dan membawa perbekalan tadi yang sebelum berangkat tadi loh. Ini bekal panjenengan masih utuh, uangnya para jamaah yang dititipkan ke para staf itu utuh dikembalikan kepada masing-masing orang itu. Mereka dapat perbekalan kembali utuh dan oleh-oleh banyak dari Madinah, dari Mekah itu. Masya Allah, itulah luar biasa ya tingkat al-jud ataupun kedermawanan daripada Abdullah bin Mubarak, yang ini ulama yang sekaligus dermawan luar biasa ya, Masya Allah. Nah itulah contoh dari ulama pendahulu kita. Yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu memiliki kecerdasan emosional, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, menahan amarah dengan sadar, respon tenang dan penuh empati, serta dia memiliki kesabaran dalam konflik. Jadi kalau dalam hadis dikatakan laisa syadid bisor, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam berduel atau adu fisik. Wa innamas syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya pada saat emosi. Itulah orang yang kuat. Nah, inilah ya kecerdasan dalam pandangan Islam, kecerdasan emosional ini. Kemampuan mengelola emosi atau nafas berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia, sabar dan kasih sayang atau rahmah untuk mencapai ketenangan jiwa dan hubungan sosial yang baik. Konsep ini berakar pada kesadaran diri atau refleksi, pengendalian marah, ikhlas dan berbaik sangka atas takdir. Sehingga komponen utama kecerdasan emosional dalam Islam ini yaitu sabar, pengendalian diri, kemampuan menahan emosi negatif seperti amarah dan iri hati, serta tabah dalam menghadapi kesulitan ya. Kadang-kadang kita ini aneh ya, ada seorang suami yang begitu sabar ketika berinteraksi di luar sana, sabar dalam berinteraksi dengan teman-teman kerjanya yang mungkin sebagian juga berlawanan jenis ya, artinya juga dengan perempuan. Tetapi sayangnya ketika berhadapan dengan istri di rumah itu gampang emosi ya. Ini yang aneh ya. Sabar di luar tapi pembawaan di dalam itu gampang marah. Ini aneh. Seperti punya kepribadian ganda ya. Ini aneh. Nah, maka dia harus membaca teori-teori seperti ini ya. Mungkin setan yang di rumah kuat ya, bisikan-bisikannya untuk membenci kepada istri ini kuat sekali dari setannya, maka dia harus banyak beristighfar ya, banyak menata hatinya. Kemudian tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, mengelola emosi melalui ibadah seperti sholat, zikir dan membaca Al-Quran untuk memperoleh ketenangan. Nah, perlu ini ya. Orang yang pemarah perlu tazkiyatun nafas ini. Juga harus berakhlak mulia, menampilkan perilaku terpuji, jujur dan empati dalam interaksi sosial, terutama interaksi dalam rumah tangganya. Keluarga kita itulah yang paling berhak untuk mendapatkan perilaku terbaik dari kita. Sehingga Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam berinteraksi dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah contohnya yang terbaik perilakunya dengan keluargaku. Nah, maka kita perlu mengikuti Rasulullah ya, empati dan kasih sayang, memiliki perasaan kasih sayang terhadap sesama manusia.
Kemudian bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional secara islami? Satu, refleksi diri atau muhasabah, memahami diri sendiri dan menanamkan akidah yang benar. Yang kedua, manajemen amarah. Rasulullah mengajarkan kalau kita marah dalam kondisi bicara, maka beliau memerintahkan supaya diam. Karena kalau orang yang marah terus bicara, yang keluar dari mulutnya ini apa Pak? Umpatan-umpatan, miso-miso. Mungkin ada kebun binatangnya juga ya. Bukan kebunnya tapi binatangnya. Binatangnya yang disebut. Ya. Jadi diam. Diam ya. Dikunci ini ya, mulutnya ini. Kalau dia marah dalam kondisi berdiri maka duduk. Ketika masih marah maka dia berwudu. Nah, karena marah ini datang dari setan. Setan diciptakan dari api dan api bisa dipadamkan oleh air wudu ini ya. Insya Allah ini adalah manajemen marah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, berbaik sangka atau husnudzon, menerima takdir Allah dengan sikap positif. Jadi ya misalnya kalau hari-hari ini masih sering ya hujan, atau bahkan pada bulan Ramadan kemarin ya, pada saat sore itu saya amati sering sekali hujan ya. Ini ujian yang cukup berat bagi para penjual takjil ya. Orang yang usahanya pada waktu sore ya sudah sampai tidak istirahat ya, sudah mempersiapkan makanannya sejak dini hari, sudah sejak siang ya, ternyata ketika dijual hujan terus ya, tidak berhenti sehingga sangat sedikit sekali pembeli yang mampir membeli dagangannya, sehingga sisa banyak berhari-hari. Ini itu ujian betul ya. Kalau dia mengumpat dengan fenomena itu maka hati-hati ya. Kalau dia mengumpat hujan berarti dia mengumpat penurun hujan. Tapi kalau dia ridho sabar ya Allah berhusnudzon, barangkali rezekinya bukan dari takjil tapi dari pintu yang lain. Kalau dia bersabar, tiba-tiba nanti setelah maghrib ada yang ngetuk pintu, ya ngasih uang atau ngasih parcel ya, atau ngasih apalah yang kita nggak tahu ya. Rezeki itu dari mana datangnya? Bukan semata-mata dari kerja yang kita lakukan. Ada orang yang penghasilan dari mengajarnya sedikit, tetapi dari yang lain pintu-pintu rezeki terbuka banyak. Nah, bisa jadi ya mereka, mohon maaf, para guru honorer itu kan nggak seberapa ya, tetapi mengapa mereka bisa bertahan? Ada konten video itu yang di Jombang ya, pendapatan dari ngajarnya 250.000 per bulan, tapi untuk sepeda motor ya, untuk membeli bensin itu satu hari sudah 50.000. Terus dari mana dia bisa bertahan? Nah, itulah luar biasa ya. Ada pintu-pintu keberkahan dari yang lainnya yang kita nggak tahu. Allah Maha Pemberi rezeki dari segala macam pintu ya. Jadi berbaik sangka. Kemudian ikhlas, melakukan segala sesuatu karena Allah. Yang mengurangi rasa kecewa itu adalah keikhlasan kita ya. Kalau kita ikhlas, Allah akan menguatkan. Bagaimana cara menghilangkan marah ini? Di antara doanya sederhana ya. Jadi ada hadis yang menceritakan ya. Di sini pada saat itu Rasulullah menemukan dua orang yang saling bersitegang, marah, omongannya luar biasa masing-masing ini. Maka Nabi mengatakan seandainya masing-masing ini tahu doa yang bisa diucapkan maka akan bisa meredakan amarah, dan doanya yaitu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu tadi, marah ini pusatnya yang membisiki setan, maka harus kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan ini. Kemudian juga bisa kita baca Allah maghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, wa adhib ghaidha qalbi, dan hilangkanlah kemarahan hatiku, wa ajirni minasyaiton, dan jauhkanlah aku, selamatkanlah aku dari kejahatan setan. Nah, inilah diantara yang cara untuk bisa meredakan amarah. Yang berikutnya, yang ketiga, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, kecerdasan sosial.
berinteraksi secara positif dan harmonis kepada sesama manusia. Kemudian memaafkan dengan tulus. Tidak perlu orang yang salah itu minta maaf, tapi kita sudah memaafkan. Aktif dalam kebaikan sosial ya. Dulu ada seorang sahabat yang diberikan jaminan ya, kabar gembira masuk surga. Dia tidak punya amal istimewa. Amalnya itu biasa-biasa saja, tetapi pada saat dia sebelum tidur, dia berefleksi ya, ataupun muhasabah. Sepanjang waktu ada orang yang dia merasa dia menyakiti hatinya, dia membebaskan hatinya dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang berinteraksi selama seharian, dan dia tidur dalam keadaan tidak membawa kemarahan sama sekali. Itulah yang menyebabkan orang ini masuk surga. Dampak memaafkan terhadap kecerdasan sosial ini banyak sekali, diantaranya bisa membersihkan hati. Memaafkan menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, dan dendam. Kemudian bisa memberikan ketenangan hidup. Orang yang pemaaf hidupnya lebih tenang, bahagia, dan terhindar dari stres akibat menyimpan dendam. Kemudian peningkat derajat sosial. Sikap pemaaf menciptakan iklim sosial yang harmonis dan meningkatkan kehormatan seseorang di mata manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini menjadi terhormat di mata manusia dan derajatnya ditinggikan di sisi Allah Ta'ala. Kalau ayat-ayat dan hadis banyak ya. Di antara ayat surah Asy-Syura ayat ke-40 yaitu faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, yang berlapang dada, yang berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Ta'ala. Tidak ada batasannya. Kemudian nanti di akhirat ada hadisnya cukup panjang ya. Kemudian ada dua orang yang saling yang satu pada saat di dunia dizalimi oleh temannya ini, ketika dia diminta keadilan Allah Ta'ala ya untuk diambilkan pahala daripada kebaikan orang yang melakukan kezaliman, Allah katakan dia nggak punya pahala sama sekali. Kemudian dia minta supaya dosanya ditimpakan, maka dia disuruh untuk mendongakkan wajahnya. Coba lihat di depanmu sana ada istana yang sangat megah, dalamnya ada permadani yang sangat mewah, ada singgasana yang bertahtakan berlian. Untuk siapa itu? Apakah untuk Nabi atau untuk Rasul? Kata Allah, ini untuk orang yang mampu membayar harganya. Siapa? Kamu mampu untuk membayar harganya. Dengan apa ya Allah? Dengan memaafkan kesalahan saudaramu. Ambil tangannya, ajak dia masuk ke surga. Maka dia segera memenuhi perintah Allah Ta'ala. Dia maafkan saudaranya, dia raih tangan temannya yang bersalah di dunia, dan sama-sama dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Itulah keindahan orang yang memberi maaf dan minta maaf ya. Berikutnya ini dari sisi medis ya, ada fakta neurologis, fakta yang kaitannya dengan saraf di balik perintah memaafkan. Bahwa yang pertama, memaafkan ini bisa menurunkan produksi kortisol atau hormon stres secara drastis. Yang kedua, melepas dendam. Ini bisa menjaga tekanan darah tetap stabil dan jantung lebih rileks. Bagi sebagian kita yang punya hipertensi ya, sangat rawan tekanan darahnya, maka ini harus mudah memaafkan. Yang ketiga, menerima rasa sakit, mencegah beban kognitif menumpuk yang memicu depresi. Yang keempat, berdamai dengan keadaan, ini memicu otak melepaskan oksitosin atau hormon kedamaian. Kemudian yang berikutnya, tidak mengungkit lagi, menghentikan lob memori negatif di amigdala atau pusat emosi. Kemudian mendoakan yang menyakiti. Nah, ini agak berat, tetapi cara untuk bisa memaafkan ini adalah mendoakan orang yang menyakiti kita. Ini melatih neuroplastisitas otak agar lebih mudah berempati. Kemudian bisa membersihkan hati, energi tidak terkuras untuk marah. Sistem imun jadi meningkat sehingga tidak mudah terserang virus ya. Saat ini akhir-akhir ini
banyak sekali virus yang gejala-gejalanya agak mirip dengan COVID, sehingga kadang-kadang ada sebagian yang penciumannya itu hilang. Anak saya beberapa waktu lalu begitu, sampai nggak bisa merasakan penciumannya itu. Anak-anak, para santri saya juga banyak sekali, sehingga dipulangkan karena sakit, tidak kuat fisiknya. Nah ini karena ada virus yang tersebar ya. Kemudian ridho atau rela ini akan memberi dampak saraf parasimpatik aktif, membuat kualitas tidur jauh lebih nyenyak. Dan kesimpulan medisnya, menyimpan dendam itu ibarat minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Ya nggak mungkin ya, kalau minum racun dirinya sendiri yang mati. Orang lain yang kita dendami atau kita dengki ya nggak masalah, dia akan berjalan normal apa adanya. Tapi kalau kita yang menyimpan, itu akan sakit fisik kita dan psikis kita. Yang keempat adalah zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, yaitu kecerdasan spiritual ya. Yaitu mereka mengingat Allah Ta'ala dan memohon ampun ketika melakukan perbuatan keji atau kedzaliman. Introspeksi dan bertaubat, selalu ingat kepada Allah, kemudian memperbaiki diri. Sehingga kesimpulannya, orang bertakwa bukan hanya soleh secara ibadah, tapi juga cerdas secara menyeluruh atau holistik tadi, yaitu memiliki inilah kecerdasan sejati yang membawa keberkahan dunia dan akhirat. Sehingga kalau poin keempat ini adalah kecerdasan spiritual dalam Islam berbasis fitrah. Kecerdasan ini bersumber dari fitrah manusia yang meyakini adanya pencipta Allah Ta'ala. Pencipta yaitu Allah Ta'ala maksudnya. Kemudian tauhid dan ihsan, beriman pada keesaan Allah atau tauhid, dan beribadah dengan perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala, yaitu ihsan, yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah puasa Ramadan kemarin. Walaupun sudah jam 5, kita sangat lapar, sangat haus, nggak akan berani kita mokel, karena kita yakin Allah mengawasi. Kalau kita mokel sia-sia, nah itulah yang harus kita bawa pasca Ramadan ini. Kemudian pemberi makna, kemampuan menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas atau ibadah. Kemudian karakteristik, memiliki akidah yang kuat, mampu mengambil hikmah dari pengalaman, fleksibel dan memiliki kerendahan hati, tidak kaku, tidak keras, tidak keras kepala. Nah itulah orang yang memiliki kecerdasan spiritual dalam Islam. Dan tobat ini adalah sebagai metode meningkatkan kecerdasan spiritual, yaitu pembersihan jiwa. Tobat membersihkan hati dari noda dosa yang memungkinkan kecerdasan spiritual akan tumbuh. Kemudian bisa memberikan kesadaran diri. Orang dengan SQ, spiritual quotient yang tinggi, menyadari kesalahan dan segera kembali kepada Allah atau bertobat. Kemudian dia konsisten untuk istiqomah. Bertobat bukan hanya sekali, melainkan upaya terus-menerus untuk menjaga hati zikir dalam segala keadaan. Pagi kita bertaubat, sayyidul istighfar, kita perbanyak ya untuk mengatakan kalimat istighfar. Itu akan bisa memberikan dampak positif secara psikis dan memberikan spiritual yang mapan kepada kita. Sebagai penutup, bahwa takwa sebagai mahkota kecerdasan holistik. Takwa bukanlah sekedar ritus ibadah formal, melainkan pondasi fundamental bagi kehidupan yang paripurna. Takwa adalah kecerdasan yang tertinggi yang mengintegrasikan, yang menghubungkan antara seluruh potensi umat manusia ini. Pertama, secara spiritual atau SQ, takwa menjadikan Allah sebagai pusat orientasi, menciptakan kejernihan hati dan ketenangan batin. Yang kedua, secara emosional atau EQ, takwa menempa jiwa untuk sabar, menahan amarah, dan memaafkan, menghasilkan ketahanan mental yang kokoh. Dan secara sosial atau SQ, takwa mendorong perilaku suka, memaafkan, dermawan, peduli sesama, dan berakhlak mulia,
membangun hubungan sosial yang harmonis. Yang keempat, secara finansial atau FQ adalah takwa menuntun pada pencarian rezeki yang halal dan pengelolaan harta yang amanah, jujur, infak, sedekah, membawa keberkahan. Sehingga takwa ini merupakan formula yang lengkap, paket komplit, paket lengkap. Dengan demikian takwa adalah formula yang lengkap untuk mencapai sukses sejati dunia dalam genggaman karena kecerdasan perilaku, dan akhirat dalam pelukan karena ridha Allah Ta'ala. Maka mari kita jadikan takwa sebagai gaya hidup, maka keberkahan akan mengikuti dalam setiap jejak langkah kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi para pribadi yang muttaqin. Mereka inilah orang-orang yang dekat ya, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika Nabi ditanyakan oleh salah seorang sahabat ya Rasulullah, apa amal atau sebab seseorang yang bisa memasukkan ke surga? Maka beliau mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan perilaku atau akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita memiliki kualifikasi itu dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.